Iya, ya tema dari firman Tuhan ya hari ini adalah doa itu meneguhkan iman. Ya, ini adalah tema gereja di tempat ini, Saudara. Doa meneguhkan iman. Mungkin kita bertanya, loh, kenapa sih iman itu harus diteguh-teguhkan? Berapa banyak dulu di sini yang sudah beriman? Tolong angkat tangan. Yang sudah beriman, ya, puji Tuhan. Semua beriman dong. Kalau enggak beriman kan pulang aja ya, enggak ada di sini. Nah, pertanyaan yang berikutnya, siapa yang percaya bahwa imannya itu teguh? Nah, mulai ragu ini yang angkat tangan. Tadi yang beriman semua, begitu ditanya yang teguh imannya berapa banyak? Nah, mulai memang tidak sembarangan menjawab iman itu teguh. Karena ya keteguhan iman itu kan harus lewat ujian. Amin. Dan iman itu memang ya harus kita sendiri yang berusaha untuk meneguhkan iman. Karena Alkitab berkata begini saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, coba kita baca bersama dulu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, firman Tuhan di sana berkata demikian saudara, baca bersama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ayat ini berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Berarti iman itu dari kita atau dari Tuhan? Halo? Dari kita kan? Kita loh yang harus ya beriman kepada Tuhan. Ya, kita loh yang harus beriman. Seorang perempuan pendarahan yang disembuhkan Tuhan Yesus, 12 tahun dia mengalami pendarahan, itu bukan hal yang biasa loh. 12 tahun. Ya, kita aja wanita kalau datang menstruasi lebih harinya kita keliengan ya, pusing karena darahnya lebih dan lama. Perempuan ini 12 tahun. Ya, dia mengalami pendarahan yang begitu parah dan Alkitab berkata dia sudah berobat ke semua dokter loh, bukan nggak ada usaha loh. Dia berobat dari satu dokter, bahkan Alkitab mencatat semua yang dia punya kekayaannya habis buat berobat. Tapi waktu dia mendengar tentang Yesus, imannya timbul. Ada rasa percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Lalu ketika imannya timbul, ya Alkitab berkata dia dengar bahwa Yesus akan datang di kotanya, dia melangkah dengan iman. Saudara, orang yang pendarahan 12 tahun itu pasti keliengan, pusing, ya, vertigo loh. Ya, saya ini termasuk orang yang kurang darah, saudara, darah rendah. Ya, jadi kalau pas lagi benar-benar drop itu, aduh ya, kalau vertigo tuh parah, saudara. Dan itu pusing, mual, bercampur semuanya. Nah, saya bayangkan nih perempuan 12 tahun. Tapi karena ada iman itu yang menggerakkan dia untuk berjumpa dengan Yesus, dia datang. Dan yang luar biasa, ketika dia menjamah dengan iman kan dia bilang di dalam hatinya, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu imannya. Dan benar ketika dia menjamah Yesus di tengah kerumunan orang banyak, Alkitab berkata seketika itu juga dia sembuh. Saudara, ketika dia sembuh, Yesus itu berpaling dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Dan murid-muridnya berkata, hello, please deh. Ini ribuan orang yang ikut engkau. Bukan hanya menjamah, semua orang berdesak-desakan pengen memegang engkau dan semua orang pegang engkau. Tapi kau bertanya siapa yang jamah? Lalu Tuhan bilang enggak, memang banyak orang yang menjamah aku. Tapi ada satu jamahan yang berbeda, yang menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Wow enggak saudara? Banyak orang ikut Yesus, tapi hanya sedikit yang datang dengan iman. Makanya hanya sedikit yang mengalami mujizat. Enggak semua orang Kristen mengalami mujizat. Maaf, kalau imanmu redup, apalagi imanmu mati. Ayat ini dengan jelas berkata, tanpa iman
Tidak mungkin orang itu berkenan pada Tuhan. Lo berkenan aja kagak, apalagi mengalami mukjizat. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, benar ada sebuah jamahan yang berbeda. Saya mau tanya, kira-kira sebenarnya Yesus tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Yesus harus bertanya agar murid-murid mendapatkan sebuah pengalaman bahwa tidak semua orang yang mengikut Yesus itu benar-benar akan mengalami kuasanya, saudara. Lalu Tuhan bilang ada satu jamahan yang berbeda yang menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Lalu dengan takut perempuan itu menjawab, akulah. Karena aku ini pendarahan 12 tahun. Aku sudah berobat kemana-mana. Tapi dengan iman aku berkata, asal ku jamah jubahmu, aku sembuh. Dan Yesus berpaling kepada dia. Yesus tidak ngomong begini, saudara. Perhatikan baik. Yesus gak ngomong gini, kuasaku sudah menyembuhkan engkau. No, Tuhan bilang apa? Imanmu. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Wow enggak, saudara? Jadi memang iman itu saya terlalu bersemangat. Iya. Saudara, iman itu sesuatu yang luar biasa banget loh. Kalau kita lihat ya, Tuhan tuh gak ngomong, kuasaku menyembuhkan engkau. Enggak. Imanmu menyembuhkan engkau. Jadi dengan kata lain di sini, iman yang bagaimana yang bisa menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara. Ya, hati-hati loh, ayat ini serius berkata, tanpa iman. Dan begitu banyak ternyata orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Ya, imannya redup, bahkan banyak yang imannya mati. Makanya kita kalau ketemu, gimana Pak? Ya, begini-begini aja lah. Mau di apa lagi? Memang keadaannya sudah begini kok. Kita sering mendengar banyak orang begitu. Padahal Kristen, setiap minggu dia ke gereja. Saudara, untuk iman kita hidup, untuk iman kita itu aktif, ya, itu harus ada usaha dari diri kita. Ya, salah satunya itu doa. Doa itu meneguhkan iman. Ada banyak hal yang dapat meneguhkan iman, tapi salah satunya itu adalah doa. Mari kita lihat bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 mulai sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Lalu baca ayat selanjutnya, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Saudara, ya, kalau kita lihat ayat 5 tadi dikatakan, jika ada di antara kita, ini kan tentang hikmat ya, yang kekurangan hikmat. Coba diganti ya, kekurangan apa saudara hari ini? Uang ya, langsung ada yang jawab uang. Ya, jika ada di antara kamu yang kekurangan uang, tadi kan kesaksiannya Pak Halim ya. Tadi kesaksiannya kan sama toh, pas Covid ya, deg-degan, gaji staf harus dibayar, padahal dari pemerintah nggak tahu ada turun atau tidak. Ya, bahkan tadi sudah beli
lelangan, saya waktu itu diminta lukisan saya Pak, tapi kebetulan saya belum melukis hari-hari ini ya. Ya diminta ya Bapak dengan iman kan mau membeli satu karya seni untuk uangnya dipakai buat pembangunan. Ya padahal ya Pak Halim tadi bilang ya uang segitu ya mungkin ada tapi kan itu di luar cadangan yang lain kan. Tapi Bapak percaya dengan iman, berarti kan sama aja kita ganti di situ jika ada di antara kamu yang kekurangan uang. Banyak orang itu saudara kalau mendengar khotbah gini, saya lihat khotbah-khotbah saya itu ditayangkan di Instagram, di YouTube, ya enak aja loh. Utang kok minta Tuhan turut bekerja. Ya makanya kau enggak pernah mengalami mujizat. Karena kau enggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Saya kan sering bersaksi, dulu saya dikejar debt collector. Ya, saya pernah rasakan dikejar debt collector saudara. Bukan karena saya enggak mau bayar utang. Memang enggak ada duit buat bayar. Bukan saya memang sengaja ngutang supaya saya enggak bayar. Bukan, memang Tuhan izinkan. Ya, lancar-lancar tiba-tiba terjadi sesuatu. Hidup ini kan berjalan. Kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan kan. Tiba-tiba saya enggak bisa bayar. Ya, nggak bisa bayar, waktu itu nggak ada pelayanan, ya dikejar debt collector, ya pintu pagar saya ditendang saudara, dimaki-maki saya. Ya saya tidak menghubungi orang tua saya tidak menghubungi mertua saya tidak menghubungi ipar saya duduk berdoa di kaki Tuhan. Ya, secara manusia kita mungkin berpikir bisa nggak sih Tuhan menjawab? Bagaimana mungkin Tuhan menjawab? Saya berdua dengan suami waktu itu duduk, kita hitung utang kita berapa yuk? Sekitar 80 juta. Zaman itu saudara, berapa puluh tahun lalu. Ya kira-kira, saya mau tanya sama saudara, 80 juta hari itu, Tuhan bisa enggak kasih? Saudara semua terdiam kan? Karena saya juga waktu itu enggak bisa mikir. Enggak bisa mikir uang 80 juta berapa puluh tahun lalu itu bagaimana bisa Tuhan kirim, tapi bagian kita memang iman itu sesuatu yang tidak gampang untuk dipercaya. Namanya aja iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam iman ada dua aspek yaitu harapan dan bukti. Saya mau tanya, harapan sudah terlihat belum? Namanya juga masih ya berharap. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang tidak PHP. Toh? Kalau orang kan PHP atau pemberi harapan palsu. Tapi kan Tuhan harapannya tidak palsu. Ya, jadi iman itu ada harapan tapi juga ada bukti bahwa engkau sudah menerima. Makanya tidak gampang beriman dan tidak semua orang itu memang mau meneguhkan imannya karena manusia itu suka yang masuk akal. Sementara Tuhan itu seringkali tidak masuk akal. Dan iman itu tidak masuk akal. Kami berdua hitung semua utang kami bentangkan di meja. Lalu kami berdua hitung 80 juta, uang dari mana? Tidak mungkin saudara. Kita punya rekening 6 juta aja habis tiba-tiba mau ambil saldo minta maaf. Ya, padahal itu enggak hari lebaran loh. Terjadi di hidup kami. Kami duduk di kaki Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya. Hanya dengan iman kami percaya engkau berjanji Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Tapi kita kan tidak tahu. Saya juga tidak ngomong-ngomong ke orang-orang. Ya udah kita duduk berdoa. Tiba-tiba ada satu ibu saudara, Bu Debi, saya pengen, maaf ya, saya di sini kayak beginilah khotbah saya ya. Siapa suruh undang saya? Saya yakin kalau Pak Julius pasti nggak marah-marah ya. Sama saudara itu alem, ayu, kalem, lembut ya. Saya ini orang Sulawesi. Suami saya Solo, tapi saya Sulawesi. Jadi Solo ada wesinya. Berarti keras saudara. Ya, kalau dengar firman tuh langsung cepet amin gitu loh. Karena bagaimana respon saudara terhadap firman Tuhan, seperti itulah firman akan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Amin dong, jangan pendeta udah bersemangat sampai batuk-batuk lagi. Jemaat cuma ya, sampai ditanya ada amin, lagi kencing Bu.
Karena enggak ada amin saudara ya. Saudara benar-benar itu terjadi loh. Secara nalar kan enggak masuk akal toh. Tapi Tuhan itu suka bikin yang tidak masuk akal. Kalau engkau enggak beriman, salahmu sendiri. Salahmu dewe. Makanya engkau enggak pernah ngalamin yang tidak masuk akal. Karena kau malas beriman. Memang untuk beriman tuh butuh energi. Ya, butuh kekuatan, percaya yang tidak ada menjadi ada. Loh saudara kan baca di Alkitab banyak kisah-kisah mujizat. Heran kalau orang Kristen tuh enggak percaya dan tidak mau melibatkan Tuhan. Tiba-tiba ibu itu telepon, Bu saya pengen ketemu ibu. Kami ketemu, dia bilang, saya nggak tahu Bu, tapi Tuhan suruh saya. Tuhan suruh saya ketemu ibu. Dan Tuhan suruh saya memberkati ibu. Dengan uang 100 juta. Oh, enggak wow lagi toh. Malah melongo. Melongonya masih bertanya gini, tenan apa ora ya? Tenan iki, tenan, beneran, ya. Loh 100 juta loh, utang saya berapa tadi? Berarti masih sisa berapa? Masuk akal enggak? Tapi terjadi enggak? Loh seorang jandanya Nabi datang kepada Elia, saya ini loh dikejar-kejar orang utang. Suamiku sudah mati dan anakku sudah mau diambil menjadi budak. Lalu Elia tanya, kau punya apa di rumah? Enggak punya apa-apa. Mungkin kalau dia jawab, punya kulkas, TV. Ya jual dulu TV dan kulkasmu itu buat bayar utang toh. Tapi dia jawab apa? Tidak punya apa-apa. Cuma punya buli tempat minyak. Masuk akal enggak saudara? Lalu Elia bilang masuk kamar tutup pintu. Pinjem buli-buli dari tetanggamu, jangan sedikit ya, pinjem. Dia pinjem sesuai kapasitas imannya. Ya, kalau dia pinjem 8, ya 8. Tapi kan masalahnya dia belum tahu dulu ini buli-buli buat apa toh. Kalau Elia kasih tahu, nanti buli-buli itu akan terisi minyak. Dia pinjem pasti satu RT punya semua dia bawa toh. Masalahnya itu Tuhan gak kasih tahu dulu toh. Tuhan mau lihat imanmu. Karena iman itu sesuatu yang belum terlihat. Tapi kau percaya. Ya mungkin dia sambil pinjam buli-buli itu dalam hatinya mikir buat apa ya suruh pinjam buli-buli jangan terlalu sedikit. Buat apa ya. Tapi dia lakukan. Ya. Lalu dia bilang masuk kamar. Ya lalu kamu tuang minyak yang sisa di anumu itu tuang terus ya. Dituang ternyata penuh, digeser penuh. Sampai dia bilang anaknya, lagi, enggak ada mak. Mungkin dia bilang sama anaknya, lagian kamu tadi kenapa gak pinjam Pak Lurah punya, Pak RT punya, semua kayak kamu pinjam. Habis mak. Entek saudara. Ya kapasitas imannya segitu. Tapi akhirnya ketika penuh, lalu Elia bilang, jual, bayar utangmu. Dan hiduplah dari sisanya. Masih ada sisa enggak? Ada loh. Tuhan itu berkati selalu ada sisa loh. Pak Halim, sisanya banyak toh? Banyak sisanya toh. Bisa dibagi enggak Pak? Ya emoh ya. Suruh beriman sendiri ya Pak ya. Beriman dewe-dewe saudara. Supaya kita mengalami Tuhan. Masalahnya banyak orang itu percaya Tuhan. Tapi enggak percaya kuasa Tuhan. Ya, enggak percaya kuasa Tuhan. Dikatakan di sana, kalau ada di antara kamu yang kekurangan apa? Hikmat, kekurangan uang, kekurangan kesehatan. Banyak orang itu ngomong sama Tuhan mau bicara uang. Loh libatkan Tuhan dalam keuanganmu. Banyak perkara uang yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab. Ya, ketika murid-muridnya juga enggak punya uang, mereka mancing keluar uang dari mulut ikan. Itu masuk akal enggak saudara? Tidak masuk akal juga toh. Masa sih ikan tiba-tiba ada uang di dalam ikan itu? Ya, habis ini semua langsung pergi mancing ya. Tapi dari situ kan kita lihat toh. Berarti Tuhan itu ada-ada aja cara kerjanya kan. Yang memang yang enggak masuk-masuk akal. Di tengah masa pandemi, saya dan suami, saudara uang kami itu di bawah 10 juta, bertahan 2 tahun, bagaimana caranya?
Coba saya mau tanya, di bawah 10 juta loh. Saya belum kenal Pak Halim, belum kenal Pak Julius. Kalau udah kenal bisa Pak pinjam duit dong ya. Pinjam 100 dulu Pak, biar tali silaturahmi tetap terjaga. Sekarang kan banyak orang pinjam 100 dulu toh. Saudara, ya kita nggak tahu mau bertahan hidup bagaimana dengan uang di bawah 10 juta, anak 3, pandemi datang, pelayanan berhenti. Dan saya dan suami itu, Pak Halim masih bisa berharap ada gaji dari pemerintah. Saya dan suami ternyata kami ini terlalu berani percaya sama Tuhan. Kita ini ternyata enggak ada gaji bulanan. Loh kita ini enggak full time di satu gereja. Ya kayak tadi Bapak bilang, penginjil lepas kita Pak, bebas. Tapi juga ya memang gajinya juga terjun bebas. Memang harus pakai iman. Jadi penginjil bebas itu enggak gampang saudara. Ya gajinya itu harus pakai iman memang. Makanya kita ini enggak bisa kredit rumah, cicil rumah itu enggak bisa. Bang selalu tanya, ibu ada penghasilan? Ada. Dari mana? Dari sorga. Lah berarti slip gajinya bu. Kalau slip gaji ya namanya juga dari sorga, slip gajinya dengan iman mas. Oh jadi enggak ada, ya dengan iman. Kata masnya, maaf ya bu, bang belum terima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami tidak beriman. Jadi enggak bisa. Jadi kami ini ditolak, enggak bisa kredit, enggak bisa apa. Karena enggak punya slip. Lah disitulah kita pakai iman. Gaji kita dari sorga cair kalau ada iman. Enggak ada iman ya enggak cair. Karena semua yang di sorga digerakkan oleh iman. Saudara akhirnya pandemi datang. Saya cuma menguatkan hati, kita berdua saling menguatlah, namanya orang hidup dengan iman toh. Saya bilang sama suami saya, kita dulu pernah melewati lebih sulit dari ini loh. Jadi kalau terjadi sesuatu, udah kita jual rumah Jakarta, kita pulang Solo aja. Ada pondok mertua indah. Walaupun tidak indah kan, tapi ya harus indah karena cuma itu yang kita punya. Tapi saya bilang, jangan batasi Tuhan. Tuhan mampu melakukan sesuatu di luar logika kita. Kita percaya bahwa janjinya ya dan amin. Tiba-tiba saudara pas buka lockdown pertama, saya bilang sama suami, kita antar saya yuk, saya mau melukis, saya mau beli alat-alat lukis. Suami saya bilang, enggak usah macam-macam ya. Gue itu mau ngapa, mau hobi atau mau benar melukis ya, mau melukis, ayo. Hemat-hemat ya, itu terus yang diulangi. Memang laki-laki itu ya selalu pakai logika atau kalau berpikir kita punya uang ini tinggal sekian loh. Nggak tahu kita nih kalau nggak hidup bagaimana. Ya udah ayo anterin. Kita ke Gramedia. Sampai di sana saya bilang, Mbak, kanvas yang paling gede ada? Ada Bu. Coba berapa ya Mbak? Dia langsung senggol saya. Kalau cuma mau belajar, beli yang 20 cm saja. 20 kali 10. Kapasitas imannya 20 kali 10. Saya bilang, Mbak, yang paling besar. Dia bilang, mahal loh. Paling besar Mbak, ada Bu, 1 meter 1 kali 120 kali 80. Ya udah itu keluarin, saya minta 3 ya. Terus saya minta tinta gini. Begitu bayar di kasir 3 jutaan lebih, suami saya syok. Dia bilang, saya bilang percaya aja lah, saya juga enggak tahu, enggak apa-apa lah ya. Kita beriman lah sama Tuhan ya. Karepmu. Akhirnya kita pulang. Malam itu saya ngelukis saudara. Suami saya lagi ngedit video, saya ngelukis. 2 jam selesai satu lukisan. Dia keluar, waktu dia masuk ke kamar, dia kaget, dia bilang, lukisan siapa ini? Saya bilang, ada siapa di sini? Ada siapa? Nggak mungkin loh, masih nggak mungkin loh saudara ya. Ya sudah 20 kali 10. Lihat saya melukis jadi, dia bilang lagi, nggak mungkin loh. Lah ada siapa di sini? Nggak ada siapa-siapa, cuma ada saya. Nggak mungkin loh sambil ngeliati.
Dalam hati saya, daripada kamu ndak mungkin tak foto lukisan saya, tak angkat di IG. Puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi nggak jelek-jelek amat ya. Tiba-tiba ada inbox masuk, Bu, dijual ndak? Di tengah masa pandemi. Saya bilang saya ini bukan pelukis, Bu, ini lukisan pertama saya. Ya belum bagus dan saya juga enggak tahu harganya berapa. Tapi ibu jual, kalau saya beli ya silakan. Minta nomor rekening ya Bu, saya kasih. Dia kirim bukti transfer 10 juta. Nah ini imannya mulai hidup. Begitu dengar 10 juta langsung hidup imannya. Ya, saudara, 10 juta saya kaget loh, di tengah masa pandemi orang uang kita dari 10 juta kurang jadi 6 beli itu tinggal 3 juta. Saya datang sama suami saya bilang, "Say, lukisanku dibeli orang." "Apa iya?" Ini loh bukti transfernya, saya liatin sama dia. "Hah, 10 juta?" Bukan 10 senti. 10 juta. Dia langsung bilang, "Ayo tak antar lagi yuk beli kanvas." Memang begitulah laki-laki itu ya, sulit untuk percaya bapak-bapak. Ya denger ya bapak-bapak, percaya sama Tuhan pakai logika, tundukkan juga logikamu kepada Tuhan, amin. Kau berpikir bisnismu secara logika begini. Libatkan Tuhan, sebab Dia sanggup melakukan sesuatu yang di luar akal logika kita. Katakan, jangan kau pakai akal logikamu bapak-bapak. Makanya survei membuktikan banyak laki-laki yang kena stroke. Ya benar, bukan apa-apa. Ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi survei membuktikan overload. Ya, memorinya kecil, yang ditampung banyak. Komputer, ya ini iPhone kita aja saya punya 1 tera itu. Gede toh, gede. Tapi karena saya lebih banyak filenya, dia muncul terus, sudah full harus hapus yang lain. Masalahnya kan otak kita ini tidak diperintahkan, hapus yang lain, hapus kekhawatiranmu, hapus puyengmu, hapus pusingmu. Jangan kau pikir semua dengan pikiranmu. Nggak ada yang ingetin soalnya, tiba-tiba jebol, pecah pembuluh darah saudara. Karena waktu kau stres, hormon kortisol naik, darahmu mengental. Maka peredaran darah jadi lambat. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Orang yang gembira itu berarti percaya sama Tuhan, amin. Jangan ya bapak-bapak, karena ukuran otak laki-laki kecil, memorinya full. Ditambah memang enggak percaya Tuhan. Katanya sih percaya sama Tuhan Yesus, tapi imannya mati, enggak hidup. Jadinya jebol. Ya, itu handphone kalau kebanyakan, saya punya handphone itu kalau dia sudah bilang kepenuhan memorinya, kepenuhan, hapus yang enggak penting. Saya lupa hapus, besok mati pet. Tapi kan handphone masih bisa dihidupin lagi. Lah kalau orang mati pet. Ya. Ini saya ingetin ya bapak-bapak, tolong ya. Karena laki-laki itu memang susah untuk percaya seringkali. Logikanya jalan. Akhirnya jadi saudara. Suami saya bilang, "Ayo kita beli kanvas lagi." Ya, saya ingat pertama pandemi anak saya bilang, "Mam, aku kuliah loh." "Aduh Dek, orang udah mati semua Dek. Kamu lagi mau bilang kuliah." "Berapa kalau kamu kuliah?" 70 juta. Aduh 70 juta uang dari mana? Tapi sini nak, percaya. Kalau memang Tuhan berkehendak kamu kuliah, enggak ada yang mustahil. Saya enggak mau bunuh iman anak saya. Saya bilang, "Mami secara manusia enggak bisa bayar. Kita ini hidup hari ini makan aja sudah bersyukur. 70 juta mami enggak bisa bayar. Tapi kalau Tuhan berkehendak, enggak ada yang mustahil. Percaya itu, doa aja." Akhirnya saya jadi rajin melukis toh. Lukisan yang kedua dibeli orang. 10 juta. Sampai lukisan yang keempat. Saya diundang pelayanan di satu kantor. "Bu, ibu sudah berani keluar, ini semua pendeta enggak ada yang berani keluar loh. Ya, ibu mau enggak? Ini kantor kami sudah buka Bu. Dan kami butuh pendeta justru untuk menguatkan iman kami. Tapi pendeta semua enggak ada yang berani, katanya takut mati."
Saya dengan alasan yang rohani saya bilang, saya doa dulu ya. Itu kan alasan paling rohani padahal. Ini saya sampai jam berapa ya? 7 menit lagi ya? Itu waktunya ada 7 menit lagi. Saudara, akhirnya saya tuh ya saya memang takut karena teman-teman juga bilang, teman-teman pendeta, Bu, ini yang mati banyak pendeta loh. Jangan keluar-keluar. Ini baru lockdown pertama buka, ini virus nggak tahu nih. Saya doa tanya Tuhan, Tuhan saya pergi apa enggak? Tuhan ngomong nggak tahu diri. Itu jemaat. Ya, mereka demi sesuap nasi kerja pergi keluar karena kalau mereka nggak keluar juga mereka mati, bukan karena corona tapi nggak bisa makan. Nah, kamu yang hamba Tuhan harusnya pergi di saat orang takut begini, kamu beritakan iman malah kamu takut. Saya telepon, oke saya datang besok. Ya, ibu berani, mati hidup di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Kalau sudah waktunya biar kau sembunyi di lubang tanah sekalipun, mati juga kau. Itu iman saudara. Ya, akhirnya saya pergi saudara, bukan mencobai, memang iman seperti itu toh. Saya pergi, waktu itu saya melukis yang keempat. Sekretarisnya bilang sama bosnya, Pak, Bu Debi ini pelukis loh. Saya tendang kakinya saudara, karena saya lihat di situ lukisannya bagus-bagus. Ya, saya minder. Lalu bapaknya bilang, oh iya, sekretarisnya bukain itu saya Instagram. Ibu kayaknya ini lukisan terakhir ibu ya, ini sudah laku belum? Belum. Lukisan pohon ada bayangan di air. Dia tanya, apa arti lukisan itu Bu? Artinya gini Pak, seindah apapun kehidupan orang, selalu ada bayangan masa lalu kita di mana Tuhan pernah bekerja di sana sehingga kita jadi seperti yang hari ini. Wah bagus banget ya Bu, boleh nggak saya beli? Ya boleh Pak, silakan aja. Berapa? Terserah aja. Ya udah saya rapiin dulu ya. Udah berapa hari saya sudah rapiin, pas kasih frame. Sudah Pak, oh iya sopir saya biar ambil ya Bu. Malam itu dia kirim bukti transfer, saya buka 70 juta. Saya WA, Pak, kayaknya salah Pak, kelebihan 01. Karena 01 bahaya kalau ada temannya di depan toh. Daripada saya sudah pakai duitnya terus dia bilang kelebihan, gawat saya mau ganti bagaimana saudara. Jadi saya bilang, dia bilang, oh enggak Bu, enggak kelebihan. Memang itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bilang anak saya, Dek, kamu kuliah Dek. Ini jawaban 70 juta imanmu. Lo bener gak saudara? Saudara selama masa pandemi hampir 50 lukisan keluar. Yang beli dari Amerika, dari Belanda, dari Indonesia seluruh Batam, Manado. Saudara tahu lukisan termurah itu 5 juta. Yang lain 10, 25, 30 juta, 45 juta, 50 juta, 75 juta tertinggi. Wow enggak? Wow. Masuk akal enggak? Saya bukan pelukis, saya ini dari SD. Makanya waktu saya mau beli kanvas, suami saya bilang, aku menikah sama kamu ini 20 tahun lebih ya. Aku enggak pernah lihat kamu tuh gambar. Terus tiba-tiba mau melukis si piye. Saya bilang, ya saya juga enggak tahu. Ya saya sih bisa gambar gunung, 2, sawah di tengah, jalan, matahari. Itu semua kan gambar kita semua kan dulu waktu SD toh. Lalu ada padi begini. Ya, tapi tiba-tiba Tuhan kasih di tengah masa pandemi. Saya enggak tahu, itu cara Tuhan pelihara kami. Ya, kalau tadi Pak Halim di pandemi Tuhan pelihara begitu, saudara, karena kita aktifkan iman, loh Tuhan itu menjawab, memberkati, menjawab doa itu dia juga lihat-lihat loh. Enggak semua, banyak orang berdoa tapi yang dia lihat tuh yang karena hanya iman yang akan mengetok pintu sorga. Biar kau berdoa ya siang malam kepala di bawah kaki, tapi kalau tidak ada iman, ayat tadi kan bilang tidak berkenan loh. Minta dengan iman. Dan ayat yang ke-6 tadi berkata apa? Jangan bimbang hatimu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian tidak mungkin ya menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ayat 7 bilang, kalau kau bimbang, ya, kau doa tapi bimbang gak pakai iman, kau tuh seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kemarin. Sudah doa nih, Tuhan bisnisku Tuhan. Tapi masa iya ya? Gak mungkin loh. 1 M loh ini, gak mungkin.
Saya di tengah masa pandemi ditelepon orang, Bu doain ya Bu, saya punya masalah ini Bu, suami saya meninggal, utang saya 200 miliar. Mau kecekik leher saya saudara. Yang utang dia, yang puyeng saya denger, cuma denger loh, denger tok. Denger tok. Ya, puyeng saya denger tok itu, 200 M itu ember atau miliar ya. Dan waktu dia telepon saya, ya saya cuma berdoa Tuhan kasih ayat buat dia. Lalu Tuhan kasih ayat itu Bu, ini yang Tuhan kasih ayat buat ibu ya. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena rohku kata Tuhan. Ibu imani dan pegang ayat ini ya. Saudara, berapa tahun berlalu saya ketemu dia, senyum-senyum, gimana Bu? Puji Tuhan Bu, selesai. Padahal kita mikir aja, meledak gak otak kita? Meledak mikir 200 M itu uang loh. Makanya gak usah dipikir, berserah aja sama Tuhan. Utang jangan dipikir tapi dibayar. Ya, berat saudara, tapi itu Tuhan. Ya, jadi kalau saya tanya Bu, udah selesai gimana? Ih Tuhan Bu, ajaib. Ada jalan ini dia buka, jalan itu dia buka, jalan ini. Dan sekarang dia udah senyum-senyum. Terlewati loh. Saudara, semua masalah itu ada time limitnya. Dan iman bisa mempercepat time limit itu. Amin. Jangan gak percaya ya, saya kalau ngomong gintar dipikir saya orang gila yang memprovokasi jemaat. Kalau orang dengar itu pendeta ya, karena saya ngalami. Makanya saya bisa cerita, kalau saya gak ngalami saya gak bisa cerita sama saudara. Karena saya nanti sambil khotbah sambil, Salah satu penghalang terbesar adalah ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan kita itu membatasi Tuhan. Yesus nggak bisa lakukan mujizat di tempat orang yang nggak percaya. Ya, karena iman itu turut bekerja untuk melihat kuasa Tuhan terjadi. Bukannya Yesus nggak bisa, dia nggak mau saudara. Ngapain orang nggak percaya kok? Ya, tapi ketika engkau mempercayai Tuhan, kenapa saya bisa percaya sungguh sama Tuhan? Saya ini keluar dari rumah, saudara kan udah dengar kesaksian saya kan? Semua sudah dengar kan? Belum ya? Yang belum subscribe channel YouTube saya berapa banyak? Ya, tolong subscribe Debbie Basjir TV ya, jangan lupa share dan komen. Saya ini menerima Tuhan Yesus tahun 95, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya mau bunuh diri 96, saya berdoa, Tuhan di mana engkau, siapa engkau yang menciptakan saya? Aku enggak tanya agama Tuhan, tapi aku pengen ketemu Tuhan yang benar. Dan Tuhan datangi saya secara pribadi. Tahun 96 saya ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Dan itu yang mengubah hidup saya. Saya berbalik dan saya mulai mengikuti Tuhan. Saya bersyukur saat saya percaya Tuhan Yesus itu. Saya kan enggak bisa bebas ke gereja. Ya, memang enggak boleh, berani ketahuan papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol. Jadi saya sangat ketakutan. Jadi saya bertumbuh dalam iman itu di rumah. Lewat pembacaan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata iman itu bertumbuh lewat aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Makanya kalau saudara itu kurang dianiaya ya kurang beriman sih. Saya doakan supaya teraniaya. Aniaya itu kan bukan cuma mau dibunuh toh. Saudara difitnah orang itu aniaya, bersyukur. Karena doa orang teraniaya itu didengar Tuhan. Mau doanya didengar? Sering-sering later? Lo kan begitu toh, cuma diputar-putar kan? Harus begitu, percaya ya. Makanya suami, kau jangan sering-sering aniaya istrimu. Kalau dia teraniaya dia berdoa Tuhan dengar loh. Hati-hati. Ya. Dia cuma bilang Tuhan, suamiku itu loh Tuhan. Hajar Tuhan. Habis bapak-bapak. Kalau dihajar Tuhan bahaya.
Ya, iya betul. Saya tuh ngomong sama jemaat gitu, kalau ada jemaat yang, Bu, suamiku itu loh, enggak bertobat. Ibu berdoa, sudah, doamu bagaimana? Tuhan, jamah suamiku. Jangan berdoa begitu, Bu. Apa, Bu? Tuhan, hajar suamiku. Terus, boleh emang? Boleh. Nanti kalau suami saya marah, suruh dia hubungi saya. Ya, bener, ada ibu-ibu satu kali ngomong ke suaminya yang selingkuh terus. Saya sekarang berdoa buat kamu, Mas. Oh iya, Bu Debi ajari. Doanya apa? Tuhan, hajar suamiku. Kaget dia bilang, pendeta macam apa itu? Satu kali dia cari nomor saya, dia telepon saya. Saya angkat teleponnya. Ini pendeta Debi Basir, iya. Pendeta macam apa kau? Kenapa ya? Kau ngajari istri saya berdoa hajar suamiku? Iya, emang benar. Oh, bapak suaminya. Mana ada pendeta suruh ngajari begitu? Maaf ya Pak, kau jangan terlalu GR ya Pak. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau kau masih dikasihi Tuhan Pak, dihajar kau. Kalau tidak, mati kau lagi selingkuh, serangan jantung. Bertobat kau, teleponnya putus. Nit. Ya. Iya betul, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggap anak, supaya tobat. Tujuannya tobat. Ya, jadi jangan, hati-hati bapak-bapak. Jangan kau sering aniaya istrimu ya. Amin. Tapi di sini tidak ada ya. Semua bapak-bapak baik ya. Insya Allah. Lalu saudara saya akhirnya bertobat, terima Yesus. Diusir saya dari rumah, tadinya mau dibunuh. Gak jadi, akhirnya papi saya usir saya. Kamu pergi dari rumah ya. Kalau kamu percaya Yesus, tinggalkan keluarga. Jangan kamu anggap kita keluarga, kamu pergi. Gak dapat apa-apa, kamu keluar dari rumah. Bahkan jangan bawa ijazahmu. Karena yang kasih sekolah kamu tuh saya. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa kalau gak ada ijazah. Saya keluar dari rumah tahun 96 saudara. Dengan air mata saya tinggalkan kota Poso. Saya ke kota Palu, saya nginap di kos-kosannya, sepupu saya mereka ngekos di satu rumah. Untuk bisa dapat makan, saya tinggal di situ, saya nyapu, nyuci, ngepel, masak di kos-kosan itu. Ya, jadi pembantu untuk numpang makan dan numpang tinggal. Air mata bercucuran, iblis ngomong goblok ikut Yesus kok jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, bajumu dicuciin pembantu di sana. Saya bilang tidak iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku yang aku miliki sekarang adalah milik Kristus, bukan milikku lagi. Saya ikut Tuhan pakai iman, pakai dengkul. Tidak ada uang 1 sen pun. Tapi akhirnya sampai hari ini, saya melihat Tuhan pelihara, sudah selesai waktunya ya. Iya. Saudara, dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ayat tadi berkata bahwa ya ayo saudara, imanmu, ya hidupkan kembali imanmu. Ya, orang yang demikian jangan mengira ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ayat 8 tadi berkata di sana terakhir, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Ya, jadi saudara mari, ya makanya khotbah-khotbah saya itu khotbah banyak kesaksiannya, karena memang yang saya alami bersama dengan Tuhan itulah yang saya khotbahkan. Ya. Jadi saudara, kalau Tuhan melakukan mujizatnya dalam hidup kami, tiba-tiba di masa pandemi channel YouTube saya sehari nambah 1000 subscribe. Sehari 1000, 2000, 3000. Ya, hari ini hampir 800.000. Saya berdoa tahun ini jadi 1 juta. Dan Tuhan membalikan keadaan di tengah masa pandemi. Kami yang tadinya mau jual rumah di Jakarta, malah gak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi. Dan puji Tuhan saudara, nanti ibadah kedua saya akan bersaksi tanggal 5 Januari kemarin, para imam musik silakan maju. Ya, tanggal 5 Januari kemarin saya meresmikan sekolah misi Alkitab saya di Bandungan. Ya. Dan puji Tuhan sekarang udah ada beberapa 28 apa 30 kalau sudah datang semua, tapi sudah mulai kelas ya, yang sudah ada di kelas itu 26 orang dari Papua, dari NTT, ya semua mereka sekolah gratis dan biayanya dari Tuhan. Saya melihat
Apa yang tidak ada dengan iman? Waktu Tuhan kasih visi saya bangun sekolah, saya bilang, Tuhan, saya bukan orang kaya, saya juga bukan orang pinter. Tuhan bilang, aku enggak cari orang pinter, aku enggak cari orang kaya. Karena banyak orang kaya yang tuli. Ya, Tuhan bilang, aku cari orang yang beriman. Karena hanya iman yang akan mewujudkan semua yang di depan mata kita. Saudara, hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala. Bangkit berdiri bersama. Angkat imanmu hari ini. Lihat kepada Tuhan. Perkatakan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Mari angkat hati dan tanganmu di hadapan Tuhan.